Ketahanan pangan telah menjadi isu global yang masuk dalam agenda SDGs 2030. Tapi, upaya untuk mencapai ketahanan pangan ini masih menjadi PR yang besar bagi Indonesia. Perubahan iklim menjadi salah satu faktor kendala tercapainya ketahanan pangan, karena ini berdampak pada produktivitas tanaman pangan. Padahal, kebutuhan masyarakat akan pangan kian hari kian meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana perubahan iklim. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, intensitas El Nino dan El Nina semakin sering. Ini juga mengakibatkan kekeringan dan hujan ekstrim yang menyebabkan gagal panen di beberapa daerah. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam menanggapi isu ini adalah dengan membentuk program urban farming yang dinamakan Buruan Sae. Buruan memiliki makna dalam bahasa Sunda artinya halaman, sedangkan sae itu artinya bagus, indah, dan rapi. Program ini membentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pekarangan sehingga masyarakat lebih mandiri dalam memproduksi kebutuhan pangannya. Kegiatan yang ada di Buruan Sae Sabeduk secara umum dibagi menjadi dua, yakni penanaman dan pemeliharaan. Buruan Sae memang tidak memiliki komoditas unggulan, melainkan hanya menanam berdasarkan tren dan minat pembeli. Biasanya berupa sayur mayur yang sering menjadi hidangan rumah seperti cabai, pakcoy, terong, dan bawang merah. Sedangkan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah mendukung penanaman sayur-sayuran seperti hidroponik, tanah, OTG atau organic tower garden, dan aquaponik. Karena sudah menentukan buruan saya mana yang akan kami analisis, maka lokasi studi yang digunakan dalam proses ini berlokasi di Komplek Malayang Sari, RW 13, Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Buruan saya ini tuh kelemahannya tuh udah nggak beroperasi lagi pas Ramadan, tapi sekarang udah mulai mau beroperasi lagi. Bulan ini mau beroperasi. Jadi ayo kita langsung wawancarain Bapak Buruan Sae-nya. Program Buruan Sae. Buruan Sae adalah program pemerintah Kota Bandung yang menitik beratkan pada pelaksanaan praktek bertani di perkotaan atau urban farming secara terintegrasi. Program Buruan Sae ini memiliki tujuan positif bagi warga masyarakat yang memiliki halaman yang sempit, yaitu untuk menanggulangi ketimpangan permasalahan pangan yang ada di Kota Bandung, sehingga mampu mencapai kemandirian pangan keluarga dengan baik, sekaligus mampu meningkatkan kualitas pangan yang aman dan sehat. Buruan Sae memiliki singkatan sehat, alami, dan ekonomis. Program Buruan Sae ini tersebar di beberapa wilayah di Kota Bandung, dan Buruan Sae Sabeduk yang terletak di RW 13, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru ini menjadi salah satu percontohan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk berkunjung langsung ke lokasi dan berkesempatan mewawancarai koordinator Buruan Sae Sabeduk, dan juga kami diajak berkeliling melihat kebun Buruan Sae ini. Dari kunjungan ini, kami mendapatkan banyak informasi baru. Nah, dari hasil wawancara yang kami temukan, ada dampak resiko perubahan iklim yang terjadi di Palasari, Kecamatan Cibiru, yang disebabkan oleh kekeringan dan hujan ekstrim. Dampak yang kami temukan mempengaruhi keamanan tanaman pangan yang ada. Pengelola Buruan Sae mengatakan bahwa mereka seringkali mengalami gagal panen karena situasi ini. Di sisi lain, mereka telah melakukan upaya untuk mengatasi kegagalan panen. Mereka telah memasang pompa air untuk mengairi tanaman pangan dan melakukan penanaman pohon pelindung untuk menghindari bencana di kemudian hari. Kegiatan yang ada di Buruan Sae Sabeduk secara umum dibagi menjadi dua, yakni penanaman dan pemeliharaan. Buruan Sae memang tidak memiliki komoditas unggulan, melainkan hanya menanam berdasarkan tren dan minat pembeli. Biasanya berupa sayur mayur yang sering menjadi hidangan rumah seperti cabai, pakcoy, terong, dan bawang merah. Sedangkan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan adalah mendukung penanaman sayur-sayuran seperti hidroponik, tanah, OTG atau organic tower garden, dan aquaponik. Pihak-pihak yang terlibat pada Buruan Sae ini dipetakan menjadi 4, yaitu Kepengurusan RW 13 Palasari sebagai pencetus kegiatan kelompok berkebun dan penanggung jawab atas segala program maupun kegiatan dilakukan oleh penghuni di RW 13, lalu Koordinator Buruan Sae sebagai penanggung jawab kegiatan dilakukan oleh program Buruan Sae, dan anggota Buruan Sae yaitu ibu-ibu komplek yang ikut menanam dan berkebun,
Dan yang terakhir, pembeli atau masyarakat komplek yang menjadi konsumen dari hasil produksi program buruan saya Sabeduk. Untuk mendalami partisipasi stakeholder yang ada pada buruan saya, maka dilakukan analisis participatory planning action dan didapatkan hasil sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu participation. Buruan saya Sabeduk telah melibatkan berbagai stakeholder yang sejak awal perintisan hingga saat ini. Stakeholder yang terlibat adalah pemerintah Kota Bandung, pengurus RW 13, dan PKK. Pada visibility, pelaksanaan buruan saya ini tidak memiliki jadwal yang tetap, melainkan mengikuti kesenggangan dari pengurus buruan saya itu sendiri. Mengingat adanya buruan saya awalnya itu bertujuan untuk mengisi waktu luang ibu-ibu PKK. Yang ketiga, teamwork. Pengurus RW 13 dan anggota PKK bekerja sama untuk mengelola buruan saya Sabeduk dengan terus meneruskan koordinasi antar keduanya. Pada optimal ignorance, tanaman yang ditanam hanya berfokus pada tren dan memenuhi kebutuhan penghuni RW 13 dan tidak memikirkan ketahanan pangannya. Pada sistematik, buruan saya RW 13 tidak memiliki struktur kepengurusan yang konkret dan penanamannya didasarkan oleh tren dan kebutuhan masyarakat saja. Pertama, permasalahan partisipatif di mana buruan saya ini sangat tergantung pada ketersediaan ibu-ibu, tidak ada pekerja dan juga struktur organisasi baku di dalamnya. Kedua, permasalahan dana. Dana hanya bersumber dari iuran anggota dan keuntungan dari hasil panen, serta tidak dicatat atau dibukukan secara baik. Ketiga, permasalahan umum di mana bantuan dari pihak ketiga hanya ada di awal program buruan saya terbentuk. Kemudian kami analisis gap dan didapatkan hasil interpretasi sebagai berikut. Buruan saya Sabeduk tidak memiliki strategi untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan menganggap gagal panen adalah hal yang biasa terjadi. Keberjalanannya sudah cukup teratur namun masih tergantung pada ketersediaan SDM dan tidak memiliki target tertentu. Penduduk yang aktif berpartisipasi hanya sebanyak 18 orang. Kini, buruan saya Sabeduk tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah dan hanya memodalkan hasil jual panen sendiri. Untuk sasaran kampus sendiri, yaitu adalah teridentifikasinya strategi organisasi dalam meningkatkan kinerja program buruan saya Sabeduk. Diketahui bahwa buruan saya Sabeduk tidak memiliki strategi khusus untuk meningkatkan produktivitas buruannya. Namun, kami melihat berbagai potensi yang ada sehingga kami merumuskan berbagai gebrakan inovasi dan membuat strategi khusus bagi buruan saya. Seperti yang pertama adalah menentukan komoditas unggulan sehingga bisa didapatkan keuntungan yang lebih banyak. Lalu yang kedua adalah melakukan teknik budidaya yang efektif seperti menerapkan rotation tanaman dan menggunakan tanaman pendamping. Lalu yang ketiga adalah menggunakan teknologi seperti teknologi pengukur pH, kelembapan, cuaca, dan berkebun. Dan yang keempat adalah pengelolaan SDM yang lebih baik sehingga bisa lebih rapih. Dari hasil survei dan analisis pada tiap sasaran dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, dampak perubahan iklim yang berupa kekeringan dan hujan ekstrim yang mengancam lingkungan alam dan keamanan pangan di daerah delineasi dapat diatasi dengan pengaliran air pompa dan penanaman pohon lindung. Kedua, kegiatan buruan saya Sabeduk melibatkan penanaman dan pemeliharaan berbagai macam sayuran di berbagai macam media dengan partisipasi aktif dari berbagai stakeholder yang kegiatan ini tidak memiliki jadwal tetap, hanya memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak memiliki struktur pengurusan yang konkret. Ketiga, terdapat beberapa permasalahan dalam program buruan saya Sabeduk yang menciptakan gap antara kondisi ideal dan kondisi existing yang jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Keempat, strategi optimisasi untuk program buruan saya Sabeduk mencakup penentuan komoditas unggulan untuk meningkatkan keuntungan, penerapan teknik budaya, diversifikasi tanaman, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan SDM yang lebih baik dengan struktur yang lebih lengkap. Terakhir, saran dan rekomendasi yaitu adalah yang pertama meningkatkan kapasitas pengelolaan air dengan teknologi pompa air yang lebih efisien. Lalu yang kedua adalah menetapkan jadwal tetap dan bentuk struktur kepengurusan yang konkret. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi mitigasi perubahan iklim dengan menetapkan target yang jelas, meningkatkan partisipasi penduduk melalui kampanye edukasi, dan memperkuat dukungan dari pemerintah. Yang keempat adalah memfokuskan pada komoditas unggulan dengan menerapkan teknik budidaya yang efektif. Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk pemantauan cuaca dan tanah juga dapat meningkatkan efektivitas.